السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الكريم الرحمن. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sebelumnya, matur nuwun saya ucapkan ke Pak Bimben. Beliau tugasnya di Saudi kemarin sebagai pembimbing ibadah. Tapi beda kloter, alhamdulillah bisa bersua kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya pagi ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini kita gunakan untuk mengkaji satu materi. Kajian sirahnya kita tunda dulu pertemuan berikutnya karena bulan ini adalah bulan yang istimewa yang dikenal dengan bulan Muharram. Masih ada separuh jalan lagi bulan Muharram dan masih dalam suasana tahun baru yang dikenal dengan tahun baru Hijrah. Maka pagi ini kita akan mengkaji tentang sejarah kalender Hijriah dan keutamaan bulan Muharram. Jadi tidak jauh dari sejarah, cuma pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sejarah penetapan kalender Hijriah. Baik, sebelumnya Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Arab, orang Islam dan orang Arab pada umumnya, sebelum ditetapkan satu kalender yang dikenal dengan kalender Hijriah, itu untuk niteni tahun itu menggunakan peristiwa-peristiwa besar yang dikenal secara luas. Contoh, Nabi itu dilahirkan pada tahun yang disebut dengan tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah, bukan tahun kucing? Karena pada tahun tersebut terjadi peristiwa besar, yakni penyerbuan pasukan yang dipimpin oleh Raja Abraham dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Pasukannya luluh lantak, dihancurkan oleh Allah seperti daun-daun yang dimakan ulat. Faja'alahum ka'asfin. Maka karena peristiwanya besar dan masif, tahunnya disebut dengan tahun gajah. Karena banyak orang yang tahu itu. Yang kedua, kita kenal ada yang disebut dengan tahun bi'tsah atau tahun pengutusan, atau tahun di mana Nabi diutus sebagai seorang nabi. Maka tahunnya disebut dengan tahun kenabian atau tahun pengutusan. Karena pada tahun tersebut Nabi menerima wahyu, diangkat menjadi seorang. Yang ketiga, kita pun mengenal ada yang disebut dengan Amul Luhuz atau tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena pada tahun tersebut Nabi kehilangan dua sosok manusia yang paling dicintai, yakni istrinya Bunda Khadijah binti Khuwailid dan pakdinya yang bernama Abu Talib. Maka tahunnya disebut dengan tahun duka cita, tahun kesedihan. Coba bayangkan kalau kebiasaan itu masih dipakai sampai hari ini. Coba peristiwa apa yang besar dan terkenal? Tahun 2020 ada peristiwa apa? Maka untuk menyebut tahun 2020 disebut tahun COVID. Untuk nyebut 2022, 2 tahun setelah tahun COVID. Tahun 65 tahun apa? Oh, ya langsung hafal semua kan. Nah, maka kemudian itu kebiasaan orang Arab. Tahunnya apa? Tahun gajah, karena ada peristiwa penyerbuan pasukan bergajah. Tahun apa? Tahun bi'tsah. Tahun apa? Tahun kesedihan. Jadi orang langsung nyadar. Kebiasaan ini terus berlangsung sampai Nabi wafat. Diganti oleh penggantinya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq wafat, penggantinya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kita akan bahas apa referensinya? Referensinya kitab Fathul Bari
Yang nulis siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jilidnya jilid ke-19, halamannya 552. Dibahas lengkap di sini, kita bahas secara ringkas. Referensinya kita ini. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah muncul di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Apa sebab? Yang pertama, wilayah kekuasaan Islam semakin luas, ekspansinya semakin luas. Bahkan Islam sampai ke Syam, sampai daerah Suriah, sampai ke Irak, sampai ke wilayah Basrah, sampai ke wilayah Baghdad, sampai ke Mesir. Yang dimana jarak kota-kota itu dari ibu kota, di mana ibu kotanya? Waktu itu di mana ibu kotanya? Di Madinah. Jarak dari Madinah ke kota-kota itu jaraknya ribuan kilo. Contoh, jarak dari Mekah ke Syam itu 1.500 kilo. Dari mana ke mana? Dari Sangonan ke mana itu? Jaraknya jauh. Sudah jaraknya jauh, yang kedua, rantai komando harus tetap berlangsung antara presidennya waktu itu ada di Madinah dengan para gubernur yang ada di kota-kota itu. Caranya gimana? Berkirim surat. Maka aktivitas surat menyurat semakin intens antara Pak Presiden, antara Umar bin Khattab dengan para gubernurnya. Sementara pada waktu itu belum ada tradisi kalender. Jadi di surat itu cuma ditulis hari, tanggal, dan bulan. Tidak ada tahun. Padahal jaraknya berapa kilo? Waktu itu belum ada titipan kilat. Belum ada pesawat, belum ada kereta api. Yang ada cuma naik unta. Lama sekali sampai. Maka apa yang terjadi? Hal ini dikeluhkan oleh para gubernur. Nah, sebelum itu kita lihat ya. Contoh, jarak dari Madinah ke kota Basrah di Irak. Itu jaraknya kalau kita lihat Google Maps itu berapa Pak? 1.230 kilo. Itu kalau lewat jalan tol. Jadi Ibu bayangkan kalau di daerah Timur Tengah itu, di Saudi kemarin itu naik bis itu kecepatan 130 nggak terasa ya Pak, buat rumah. Nah, jalannya sepi. Itu kalau naik jalan tol terus tidak pakai berhenti itu memakan waktu 12 jam 55 menit. Nah, itu kalau naik mobil tanpa berhenti. Nah, kalau dulu naik apa? Naik unta. Kalau sekarang jalannya lurus, kalau ada gunung tinggal di gunungnya dibolongi. Kemudian jadi terowongan. Kalau dulu kan jalannya naik turun, nggak bisa dibolongi itu gunungnya itu ya. Itu makan waktu berapa bulan gitu ya. Masya Allah. Apa yang terjadi? Akhirnya ada keluhan dari para gubernurnya. Waktu itu keluhannya datang dari gubernur Basrah yang dijabat oleh Abu Musa al-Ash'ari. Apa keluhannya? Yuk kita baca ya. Anna Abu Musa, sesungguhnya Abu Musa al-Ash'ari kataba ila Umar, menulis kepada Umar. Tulis apa? Tulis surat. Kata beliau apa? Innahu ya'tina, sungguh telah datang kepada kami minka, dari Anda, dari Pak Presiden, kutubun, beberapa surat. Laisa laha tarikhun, yang dalam surat itu tidak ada penanda tahun. Jadi cuma ada tanggal sama bulan ini. Kemudian dalam riwayat yang lain, innahu ya'tina, sungguh telah datang kepada kami min amiril mu'minin, daripada amirul mu'minin, daripada pemimpinnya orang-orang mukmin, kutaba, beberapa surat. Fala nadri, tapi kami tidak tahu ala ay na'mal, apa yang harus kami perbuat terhadap surat ini. Wa qad qara'na kitaban mahalluhu Sya'ban, kami telah membaca satu surat tertulis dalam surat itu mahalluhu Sya'ban, bulannya bulan Sya'ban. Fala nadri walladhi nahnu fihi amma al-madhi. Fala nadri, tapi kami tidak tahu walladhi nahnu fihi, Sya'ban ini Sya'ban tahun kita saat ini, amma al-madhi, atau Sya'ban tahun kemarin. Karena tidak ada tahun. Jadi kisahnya para sahabat itu, para gubernur itu
Ketika buka arsip surat, bingung. Banyak surat yang bulannya tulisannya sama, Sya'ban, tapi tidak ada sing. Itu rantai komandonya tetap berjalan. Gimana ini? Nah ternyata masalahnya tidak hanya dihadapi oleh gubernur, presiden juga mengalami masalah yang sama. Hal ini dialami juga oleh Umar bin Khattab. Rufi'ali Umar, diserahkan kepada Umar beberapa dokumen mahalluhu Sya'ban, yang tertulis di dokumen itu bulannya bulan Sya'ban. Faqal, maka Umar berkata, ayu Sya'ban? Sya'ban yang mana? Amal madhi, Sya'ban tahun kemarin, awil ladzi nahnu fihi, atau Sya'ban tahun ini? Ini Sya'ban tahun kemarin atau Sya'ban tahun sekarang? Bingung Umar bin Khattab. Akhirnya apa yang terjadi? Digelarlah satu sidang paripurna. Allah sekalian, musyawarah besar. Umar mengumpulkan para wazirnya, dikumpulkan menteri-menterinya, dikumpulkan majelis Dewan Syura. Bahwasanya umat Islam kayaknya sudah penting harus punya kalender sendiri yang menjadi rujukan bersama orang-orang mukmin ketika itu, sehingga tidak terjadi kebingungan, biar tidak nunggu peristiwa besar untuk dijadikan patokan tahun. Lantas kalau disepakati bahwa ada kalender yang disepakati bersama, peristiwa apa yang akan dijadikan patokan sebagai kalender umat Islam? Kanatil qadaya allati tufiqat lahu wa yumkin an yu'arrahu biha arba'atin. Adapun peristiwa-peristiwa yang mungkin untuk dijadikan patokan kalender ketika itu, muncullah ada arba'atan, ada 4 opsi. Apa saja peristiwanya? Yang pertama adalah mauliduhu, tahun kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Nabi. Kalau usul ini disetujui, maka tahun gajah menjadi tahun pertamanya umat Islam. Ini usul yang pertama. Usul yang kedua, wa mab'atsuhu, tahun pengutusan atau tahun ketika Nabi menerima wahyu. Ini usul kedua. Usul ketiga, wa hijratuhu, tahun hijrahnya. Dari mana? Dari Mekah menuju Yathrib, menuju Madinah. Dan yang keempat, wa wafatuhu, opsi yang keempat, tahun wafatnya. Nah ini draft undang-undang, kalau sama sekarang draft undang-undang yang diusulkan pada saat itu, ada 4 opsi peristiwa yang akan dijadikan sebagai patokan kalender. Maka terjadi dinamika musyawarah. Ya. Fajama'a Umarun nas, maka Umar mengumpulkan manusia, mengumpulkan sahabat-sahabatnya, mengumpulkan menteri-menterinya. Faqala ba'duhum, berkatalah sebagian dari sahabat-sahabatnya itu, arih bil mab'ats, kita mulai saja sejak tahun pengutusan. Wa ba'duhum, sedangkan sebagian yang lain berkata, arih bil hijrah, kita mulakan saja sejak peristiwa hijrah. Faqala Umar, maka berkatalah Umar, al-hijratu farraqat bainal haqq wal batil. Al-hijrah, peristiwa hijrah itu farraqat, memisahkan, baina, antara al-haq, antara kebenaran, wal batil, dan kebatilan. Fa'arrahu biha, maka kita mulai dari peristiwa hijrahnya. Ini Pak Presiden waktu itu cenderung pada usul opsi kalender peristiwa hijrah. Wadzalika sanatu sab'a asyhar, dan hal itu terjadi pada tahun ke-17 pasca hijrah. Jadi umat Islam baru punya kalender sendiri, itu jaraknya jauh dari Nabi, tepatnya 17 tahun setelah peristiwa hijrah itu sendiri baru ada kalender yang disebut dengan kalender hijrah. Kemudian masalah muncul. Kalau kita sepakat
hijrah menjadi tahun yang pertama, dikenal dengan kalender Hijriah, maka dari bulan apa kita mulai? Bulan apa yang menjadi bulan pertama dalam kalender Hijriah? Jama'a Umarun Nas, maka Umar pun mengumpulkan manusia, mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Fasa'alahum, dan bertanya kepada mereka. An awwali yawman, al-awwali yawmin yaktubut tarikh. Ya. Tentang awal yang akan dijadikan patokan penanggalan. Faqala Ali, berkata Ali, mi yawmi hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka ardusy. Kita mulai sejak peristiwa hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena peristiwa hijrah itu peristiwa kita meninggalkan bumi yang penuh dengan kesyirikan. Waktu itu kan Makkah dipenuhi dengan kesyirikan, dipenuhi dengan berhala. Fa fa'alahu Umar, maka Umar pun melaksanakannya. Kemudian berkata lagi Umar, bi ayyi syahrin nabda? Dari bulan apa kita memulainya? Bulan apa yang ditetapkan jadi bulan yang pertama? Faqala qaumun, berkatalah kaumnya, mir Rajab, wahai presiden, kita mulai saja sejak bulan Rajab. Kalau usul ini disepakati, maka bulan Rajab jadi bulan yang pertama. Wa qala qa'ilun, berkatalah yang lainnya lagi, mir Ramadan, dari bulan Ramadan. Faqala Utsman, berkatalah Utsman, arrihul Muharram, wahai Umar, arrihul Muharram, kita mulai saja sejak bulan Muharram. Kenapa? Fa innahu syahrun haramun, karena bulan Muharram itu bulan yang suci. Awwalu sanati man sarafun nasi minal hajj. Awwalu sanah merupakan bulan pertama dalam kalender yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab. Bulan kalender ini, bulan-bulan ini sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang Arab. Bulan pertama itu ya bulan Muharram. Jadi nggak usah diubah-ubah lagi gitu. Dan wa munsarafun nasi minal hajj, dan bulan Muharram itu merupakan bulan di mana para jamaah haji itu pulang ke kampung halamannya masing-masing. Baik, coba diulang dulu. Tadi yang mengusulkan hijrah sebagai patokan kalender siapa tadi? Hijrahnya dulu, bukan bulannya dulu. Hijrah yang mengusulkan siapa? Ali bin Abi Thalib. Kalau yang mengusulkan bulan Muharram sebagai bulan yang pertama siapa? Utsman bin Affan. Dalam kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bagian pertama dah rampung ya. Coba diulang lagi. Tadi apa masalah kenapa kalender Hijriah ini muncul? Apa masalahnya, Bu? Kenapa sampai umat Islam waktu itu resah punya kalender? Sebabnya apa? Sebabnya karena para gubernur pas buka arsip kok bingung. Karena tidak ada tahun. Baik, hadirin yang dicintai oleh Allah. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua. Ini masih bulan Muharram, kita bahas dulu keutamaan bulan Muharram. Baik, kita mulakan dari surah At-Taubah ayat 36 tentang kemuliaan bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri indallah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 syahran, jumlahnya ada 12. Fi kitabillah, pada ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, di hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha,
Dari 12 bulan itu arba'atun hurum. Ada 4 bulan suci. Dzalika dinul qayyim. Itulah petunjuk agama yang lurus. Fala tadlimu fihi anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri di 4 bulan suci itu. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sungguh bulan-bulan di sisi Allah ada 12. Jadi Allah yang menetapkan sendiri jumlah bulan itu ada 12. Sekarang kalau saya minta sebutkan Januari sampai Desember apa betul? Sekarang coba sebutkan bilangan bulan di sisi Allah ini apa? Yang pertama apa? Muharram, kedua Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab, Sya'ban, habis Sya'ban, Ramadan, habis Ramadan, Syawal, habis Syawal, Dzulqa'dah dulu yang ke-11, yang ke-12, Dzulhijjah. Ini hafal. Kenapa? Karena ibadah kita itu bergantung pada bulan-bulan ini. Puasa tidak dimulai pada tanggal 1 Maret. Tapi puasa dimulai tanggal 1 Ramadan. Ibadah haji hari Arafah terjadi tanggal 9. Bulannya bulan Dzulhijjah. Idul Fitri terjadi tanggal 1. Bulannya bulan Idul Adha terjadi tanggal 10. Bulannya bulan tahun baru tanggal bulannya bulan Januari. Terus apa 4 bulan suci itu? 4 bulan suci itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi 4 bulan suci itu dijelaskan oleh baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadisnya 2958. Pelan-pelan ya. An Abi Bakr, dari Abi Bakr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, az-zamanu, zaman atau putaran waktu, qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ardh, terus berputar, terus berlangsung sejak hari pertama Allah ciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran, setahun ada 12 bulan jumlahnya. Minha, dari 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan suci. Apa saja? Salasatun mutawaliyah, 3 di antaranya berturut. Sejak bulan apa? Sejak bulan Dzulqa'dah. Habis Dzulqa'dah apa? Dzulhijjah. Habis Dzulhijjah apa? Muharram. Saat menikah kita berada di bulan apa? Berarti kita ada di rangkaian terakhir bulan suci dari 3 bulan yang berturut-turut. Jadi ibu, sejak bulan Dzulqa'dah sampai Muharram terakhir nanti kita ada di bulan suci. Nanti kita bahas. Terus kalau bulan suci kenapa? Kita akan bahas nanti. 3 bulan berturut-turut ya. Yang sebulan terpisah. Bulan apa? Ya, wa Rajabullah, dan bulan Rajab yang biasa diagungkan oleh bangsa Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang bulan Rajab itu terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. 4 bulan suci. Yuk diulangi. Yang pertama tadi apa? Dzulqa'dah. Kedua, Dzulhijjah. Ketiga, Muharram. Keempat, Rajab. Terus konsekuensinya apa? Yuk kita baca lagi. Kita baca tafsir Imam Ibnu Katsir
ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan surah At-Taubah 36 ini ya. Kata Imam Ibnu Katsir apa? Wa qala Ali ibnu Abi Thalhah, berkata Ali bin Abi Thalhah an Ibni Abbas, daripada Ibnu Abbas sahabatnya Nabi, qaulahu, sehubungan dengan firman-Nya, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran, sungguh bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Al-ayah sampai ayat terakhir, tepat pada ayat fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di 4 bulan suci itu. Apa maknanya? Fi kullihinna, kita dilarang berbuat zalim, dilarang berbuat maksiat di sepanjang bulan itu, dilarang berbuat dosa sepanjang waktu. Thumma ihtassa min dzalik, kemudian dari 12 bulan itu dikhususkan lagi, diwanti-wanti lagi untuk jangan berbuat dosa. Di 12 bulan nggak boleh berbuat dosa, terus diwanti-wanti lagi ada 4 bulan. Arba'ata ashhurin, 4 bulan ini disebut dengan faja'alahunna haraman, karena Allah menjadikan 4 bulan itu sebagai 4 bulan yang suci. Wa 'azama hurumatihinna, yang sangat dihormati kesuciannya. Ketika ditetapkan sebagai bulan suci oleh Allah, apa konsekuensinya? Wa ja'ala dhanba fihinna a'zam, Allah jadikan perbuatan dosa yang dilakukan di bulan suci itu timbangan dosanya lebih besar di sisi dibandingkan dengan dosa yang sama yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Jadi walaupun jenis dosanya sama, ketika dosanya itu dilakukan di bulan suci, dosanya lebih besar. Kira-kira dosa apa yang tanpa sadar sering kita lakukan? Apa? Merugi. Gibah. Gibahnya kita yang dilakukan hari ini dengan gibah yang dilakukan bulan depan, itu bobot dosanya beda, Pak. Lebih besar gibah yang dilakukan bulan ini. Kenapa? Bulan suci. Apapun maksiatnya, dosanya jadi lebih besar. Kenapa? Bulan suci. Tidak cuma dosa, tapi sebaliknya, wal amal salihah, dan amal salih, wal ajra a'zam, juga Allah lipat gandakan pahala. Jadi bukan cuma dosa yang diperberat, tapi amal soleh yang Bapak Ibu lakukan di bulan ini, pahalanya lebih besar di sisi Allah. Jadi Ibu tindak pengajian bulan ini sama tindak pengajian bulan depan, pahalanya beda. Lebih besar pengajian bulan ini. Kenapa? Karena dilakukan di bulan suci. Loh kok bisa Mas? Bisa. Kenapa? Statusnya bulan suci. Dosa diperberat, amal dilipat gandakan. Tidak cuma waktu, tidak cuma bulan, tapi juga tempat suci. Umat Islam punya 3 tempat suci. Di mana? Di Masjidil Haram, masjid yang ada Ka'bahnya. Yang kedua di mana? Masjid Nabawi. Yang ketiga di mana? Masjidil Aqsa. Sholat di Masjidil Haram dengan sholat di Masjid Prawiro Setikom, pahalanya sama atau beda? Kan sama masjidnya. Kenapa beda? Karena masjidnya masjid suci. Namanya Masjidil Haram. Namanya aja Masjidil Haram, masjid yang suci. Berapa pahalanya? Salatun fi masjidi, kata Nabi. Salat di masjidku ini, di Masjid Nabawi di Madinah,
afdalu min alfi salatin fima siwahu, lebih afdal, lebih utama 1000 kali dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid yang lainnya, illa al-masjidil haram, kecuali sholat di masjidil haram, wa sholatun fil masjidil haram, dan sholat di masjidil haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fima siwahu, lebih utama 100.000 kali sholat di masjid-masjid yang lain. Jadi ibu sholat di Masjidil Haram 1 kali itu sama dengan sholat di masjid kampus UGM 100.000. Itu kira-kira kalau 100.000 kali sholat berapa tahun? Tapi jangan kemudian sepulang dari umrah, sepulang dari haji diajak sholat terus nggak mau. Oh kenapa? Pahala sholatku wis turun. Gitu ya. Bukan begitu maksudnya. Tidak usah sibuk itu pahala, Allah nggak akan salah kasih pahala untuk hambanya. Sholatlah karena ridho, mengharap ridho Allah. Wassalatu fi Baitul Maqdis, dan salat di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, bihamsi mi'ati salatin, setara dengan 500 kali salat di tempat-tempat. Kenapa? Karena statusnya sebagai masjid suci. Tidak cuma amal soleh, maksiat juga demikian. Ini gambar orang yang sedang nopo. Yang sebelah kanan itu teler mabuk di pinggir ruku. Yang kedua ditangkap karena mabuknya di dalam masjid. Kira-kira bapak sama ibu lebih emosi yang mana? Kan sama-sama mabuk, tapi kenapa bapak lebih emosi sama orang yang mabuk di masjid? Karena orang yang mabuk itu menodai tempat yang suci. Bisa dipahami ya. Kenapa kemudian maksiat di waktu bulan yang suci itu dosanya lebih besar? Kenapa? Karena dia menodai bulan yang suci. Allah itu maha baik. Tidak di bulan suci saja sudah Allah lipat gandakan loh. Yuk, hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 6010. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai mereka berdua, meridhai Abbas dan putranya Abdullah bin Abbas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi ar-rabbi, dari apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya azza wa jalla. Qala, beliau berkata, qala inna allaha katabal hasanah, sesungguhnya Allah menulis al-hasanah, amal kebaikan, was-sayyi'ah, dan amal keburukan. Thumma bayyana dzalik, kemudian menjelaskan tentang amal kebaikan dan amal keburukan. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berniat untuk berbuat baik, falam ya'malha, dan dia belum melakukan perbuatan baik itu, atau mungkin dia nggak jadi melakukan niatnya, baru niat, belum dieksekusi, baru niat. Saya besok hari Sabtu pagi mau berangkat pengajian, baru niat ini, belum dieksekusi, belum hari Sabtu, baru malam Sabtunya, tapi udah niat. Katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah catat baginya satu pahala amal kebaikan secara sempurna. Ini baru niat, Pak. Sudah dapat pahala. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha, apalagi dia niat kemudian dia eksekusi. Saya mau berangkat pengajian, besoknya berangkat naik motor, duduk mendengarkan sampai selesai, gitu ya.
katabahallahu lahu 'indahu asyra hasanah. Maka Allah tulis baginya 10 balasan amal kebaikan ila sab'i mi'atin dhifin, sampai kelipatan 700 kali lipat, ila ad'afin katsiratin, sampai bilangan yang banyak tak terhingga, terserah Allah. Jadi minimal kita dapat 10 amal kebaikan. Bisa sampai 700, dan sesuai kehendak Allah mau balas berapa sampai jumlah yang tidak terhingga. Masya Allah. Wa man hamma biha bisayyi'atin, tapi barang siapa di antara mereka yang berniat berbuat sayyi'ah, berbuat dosa, berbuat buruk, falam ya'malha, dan dia belum jadi eksekusi. Jadi ada ibu-ibu, tapi bukan di sini, di tempat lain, sudah punya bahan pembicaraan untuk digibahkan. Udah niat ya, besok ketika pulang pengajian gitu ya, kita omongin bareng-bareng. Nggak boleh habis pengajian, nggak boleh gimana. Baru niat. Kalau tadi amal kebaikan baru niat ditulis berapa? 1. Harusnya kan kalau sama gitu ya, amal keburukan juga ditulis 1. Tapi Allah Maha Baik. Justru hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, katabahallahu lahu 'indahu hasanah. Justru Allah jadikan itu satu amal kebaikan kalau dia nggak jadi melakukannya. Sudah niat mau ghibah, ternyata ingat dosa. Kemudian dia urungkan, walaupun sudah terlanjur niat, tapi dia urungkan karena takut dosa, Allah tulis baginya satu amal kebaikan. Tetapi apabila kemudian dia lakukan, fa in huwa hamma biha fa'amila, sudah niat ghibah, dia gibahkan, dia keluarkan itu, dia amalkan perbuatan dosanya itu. Kalau tadi amal kebaikan berapa? Minimal 10. Tapi kalau amal keburukan, katabahallahu lahu sayyi'atan wahidatan, Allah tulis baginya satu balasan amal keburukan satu. Baru niat nggak jadi ditulis satu kebaikan, kemudian dia lakukan amal keburukannya hanya ditulis satu. Allah Maha Baik. Tapi hitungan ini berlaku di selain 4 bulan haram. Kalau bulan haram, hitungannya lebih berat. Terakhir, waktunya tinggal 5 menit. Baik. Ini kalender Sultan Agungan. Kalau saya minta sebutkan untuk semua agungan, apa betul Pak? Yang pertama nomor Suro, Safar, Muluk, Bakdo, Jumadil, Ruah, Kosong, Sawal, Dzulqa'dah atau April. Ini dihafalkan juga. Kenapa? Ini cara dakwahnya raja terdahulu. Sultan Agung melihat rakyatnya sudah banyak yang muslim, supaya tahu keutamaan di bulan-bulan itu dan kewajiban-kewajiban di bulan-bulan itu, maka nama-nama bulannya dimodifikasi. Iya. Ramadan disebut dengan sasi nopo, Ramadan. Pos. Kenapa bukan Ramadan juga? Kenapa poso? Ya supaya orang-orang Jawa tahu kalau sudah masuk Ramadan, wahai pos. Waman syahida minkum syahra falyasum. Ketika kalian masuk bulan Ramadan, maka wajib hukumnya berpuasa. Bulan ini bulan apa? Muharram. Muharram disebut dengan sasi nopo, Pak? Kenapa disebut dengan suro? Apa yang terbayang kalau Bapak Ibu mendengar kalimat malam satu? Susana. Bukan itu. Kenapa disebut suro? Karena di bulan Muharram ada hari disebut hari
asyra. Asyra dari kata asyara. Asyara itu maknanya 10. Nabi itu senantiasa puasa tanggal 10 Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Kemarin ya, apa pahalanya? Wa su'ila an shaumi yaumi Asyura. Nabi ditanya tentang puasa di hari Asyura. Faqal, maka Nabi bersabda, yukaffiru sanatil madiyah. Puasa Asyura itu dapat menghapus dosa setahun ya. Gitu ya. Baik, sudah jam 7. Biasanya penceramah itu banyak bicara, banyak salahnya. Tapi kalau jamaah yang mendengarkan, biasanya banyak mendengarkan, banyak ngantuk. Plus lupa. Setuju? Kita cek lagi. Tadi ada 4 bulan suci. Apa 4 bulan suci? 1? Dzulqa'dah. Kedua? Ketiga? Keempat? Oh, betul ngantuk berarti. Apa konsekuensi ketika kita ada di bulan haram? Kalau kita berbuat amal soleh, pahalanya. Kalau kita berbuat dosa, dosanya pun diperberat. Yuk, yang hati. Ini bulan apa? Bulan suci. Namanya saja sudah Muharram. Maka jaga diri kita dari perbuatan maksiat. Kenapa? Karena Allah sendirilah yang mensucikan bulan ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Burul irian, burul cendera. Cukup sekian dan Allahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آتنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآتنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.